Halo, hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah ide menarik dari buku The Rules of Management karya Richard Templar. Oke. Fokus kita kali ini aturan ke-75. Judulnya cukup bikin kaget ya, pulanglah. Iya, agak kontraintuitif ya, aturan manajemen kok malah nyuruh pulang. Betul. Nah, pertanyaannya kan kenapa justru pulang kerja tepat waktu itu bisa jadi kunci sukses buat manajer? Mari kita coba bedah bareng-bareng. Siap. Jadi inti aturan 75 ini sebenarnya ya simple aja. Templar itu bilang manajer sebaiknya ya pulang, tinggalkan kantor tepat waktu. Jalan kelamaan di kantor gitu ya. Iya, jangan terjebak budaya kelihatan sibuk. Dia cerita nih, ada kontras yang menarik banget. Ada manajer yang kerjanya keras, minta ampun. Datang pagi, pulang malam, makan siang sering kelewat. Tapi ya gitu-gitu aja karirnya. Stuck gitu ya. Nah, di sisi lain, ada manajer namanya Bob. Ini dari aturan sebelumnya sih, aturan 74. Jam kerjanya si Bob ini lebih wajar, lebih manusiawi lah. Tapi malah dia yang dapat promosi. Nah, ini dia nih yang menarik. Kenapa bisa begitu? Kan? Dan ini bagian paling serunya. Si Bob ini ternyata pernah ngasih nasihat langsung ke Templar, katanya pulanglah. Kamu punya keluarga muda. Pulang deh temui mereka sebelum mereka lupa wajahmu. Wah, dalam juga ya pesannya. Banget. Pesan yang kuat kan? Tentu. Dan yang perlu kita garis bawah ini, suksesnya Bob ini bukan cuma karena ya udah ngurangin jam kerja aja gitu. Oh, bukan sekedar itu ya? Bukan. Rahasia utamanya itu, seperti dijelasin di buku, ada di dampaknya ke tim. Tim si Bob ini loyal banget. Loyal ya? Kenapa tuh bisa loyal? Karena cara Bob memperlakukan mereka. Dia lihat timnya itu sebagai orang dewasa yang kompeten. Dia kasih kepercayaan, rasa hormat, nggak pernah tuh dia ngebintak atau ngerendahin. Menarik. Sumbernya bilang dia itu karismatik, santai, tapi tetap efektif. Nah, pas Bob milih pulang tepat waktu, itu bukan cuma buat istirahat dia aja. Terus? Itu sinyal kuat buat timnya. Kayak bilang, saya percaya kalian bisa handle ini tanpa saya awasi terus-menerus. Nah, kepercayaan ini nih, bukan jam kerja panjang manajernya, yang jadi fondasi loyalitas sama kinerja timnya. Wah, itu poin yang penting banget ya. Jadi kuncinya bukan di lama atau enggaknya di kantor, tapi lebih ke bagaimana tindakan manajer itu, termasuk pas dia mutusin pulang, bisa bangun suasana kerja yang positif. Tepat. Si Bob ini nunjukin kalau efektivitas manajer itu nggak melulu diukur dari berapa lama pantatnya nempel di kursi kantor. Ini kayak nantang konsep FaceTime gitu, bukan? Persis. Ini benar-benar menantang asumsi kalau waktu tatap muka atau ya cuma kelihatan ada di kantor, itu jadi tolok ukur utama produktivitas atau komitmen. Bob malah buktiin sebaliknya. Justru kebalikannya ya. Iya. Suksesnya dia itu datang dari kemampuannya bikin tim loyal. Timnya kerja keras bukan karena takut diawasin, tapi karena mereka ya respect sama Bob, nggak mau ngecewain gitu. Masuk akal. Nah, kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, aturan pulanglah ini sebenarnya kan nunjukin pentingnya, keseimbangan kerja hidup. Work-life balance itu loh. Oh, jadi nggak cuma soal pulang, tapi soal balance-nya juga. Betul. Dan ini bukan cuma buat si manajer pribadi aja. Ini juga strategi manajemen yang cerdas dan berkelanjutan. Aja, manajer yang maksain diri terus-terusan, lembur tiap hari, risiko burnout-nya kan tinggi banget. Kalau udah burnout, pasti efektivitas jangka panjangnya turun drastis. Bener juga ya, jadi pesan intinya itu bukan sekedar pulanglah biar istirahat, tapi pulanglah sebagai bagian dari strategi manajemen yang efektif. Nah, itu dia. Strategi yang ngandelin kepercayaan, hormat, pemberdayaan tim, yang ujung-ujungnya malah bisa ningkatin loyalitas dan hasil kerja, meskipun manajernya nggak nongkrongin terus. Persis. Efektivitas manajerial sejati sama loyalitas tim yang kuat itu seringnya nggak lahir dari jam kerja heroik atau pengawasan ketat. Malah sebaliknya ya. Iya, malah tumbuh subur di atas fondasi kepercayaan, rasa hormat, perlakuan dewasa, dan pengakuan kalau semua orang, ya termasuk manajer, butuh hidup seimbang. Dalam ya, mungkin udah waktunya kita evaluasi lagi cara pandang kita soal jam kerja dan produktivitas. Ini jelas memunculkan beberapa pertanyaan penting ya buat direnungkan. Seperti apa tuh? Ya misalnya, gimana kalau Anda, entah sebagai manajer atau anggota tim, nyoba nih nerapin filosofi pulanglah ini, lebih sadar gitu. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi mungkin juga dorong budaya ini di tim Anda. Coba bayangin perubahan dinamika apa yang mungkin terjadi. Tingkat kepercayaan,
hasil kerja, Bisa jadi beda ya. bisa jadi. Dan yang paling penting mungkin, asumsi dasar apa sih tentang hubungan antara kelihatan di kantor, jam kerja panjang, sama nilai seorang karyawan? Ya mungkin perlu Anda, pertanyakan lagi setelah dengar ini. Wah, pertanyaan-pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang dan dipikirin ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.